Anak terima dengan sebagaimana Rasulullah dulu dihina, dicaci, dimaki, difitnah, kepribadian beliau terima. Yang nggak terima para sahabatnya. Pertanyaannya umat terima nggak anak diginiin? Begitu. Kalau anak terima, kalau anak terima. Saya nggak terima, saya ketua umum pembela ulama. Jangankan cuma di penjara, nyawa, jiwa, darah Bahar bin Smith murah untuk tumpah harganya. Tapi jangan murah untuk tumpah dong, lawan dulu dong. Gitu brother. Mereka bisa menghakimi para rakyat, orang-orang biasa. Terus siapa yang bisa menghakimi mereka? Ulama lah yang bisa menghakimi mereka. Contoh Imam Syafi'i. Satu saat Imam Syafi'i masih umur 7 tahun. Ketika itu ini ada dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah, sama ada dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala. Intinya ketika itu Imam Syafi'i berumur 7 tahun menggantikan gurunya untuk menghadap kepada raja, menghadap kepada penguasa ketika itu. Menghadap kepada raja, menghadap kepada penguasa ketika itu. Dan si penguasa ini ketika itu bertanya kepada Imam Syafi'i. Penguasa itu ketika itu penguasa kafir, yakni penguasanya bukan muslim. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, sedang apa Tuhanmu saat ini? Kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Saya akan menjawab pertanyaanmu setelah engkau turun dari singgasanamu. Turun dulu dari singgasanamu. Setelah kau turun dari singgasanamu, baru aku jawab pertanyaanmu. Terus? Turunlah si raja ini, si penguasa ini. Dari singgasananya, duduk bersama para budak-budakmu. Duduk bersama para budak-budak. Imam Syafi'i yang masih kecil, dia lari pergi ke atas singgasana raja dan berkata, Tuhanku sekarang yaitu Allah sedang memuliakan aku sebagai hamba yang beriman dan sedang menghinakanmu sebagai penguasa yang zalim. Jadi siapa yang jadi hakim? Itu dong Imam Syafi'i. Ya, makanya ulama hukamun al-muluk. Mana ada imam yang kayak seperti Imam Syafi'i sekarang. Udah jadi penguasa juga begitu ulamanya. Coba. Iya. Itu kan teori ya, normatif. Habib Bahar bin Smith ini ulama masuknya. Saya ini tim pembela ulama dan aktivis. Anak tidak menganggap diri anak ulama. Bagus, jangan merasa. Yang merasa orang lain aja. Nah, jadi sebagai ulama yang kami lihat, antum punya bisa baca kitab dan lain sebagainya. Bagaimana kondisi Indonesia yang sesuai nggak sama teori tadi itu? Apa lebih banyak ulama atau ulama yang baik-baik di Indonesia ini? Ya, ulama di Indonesia ya ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang benar-benar ar-rasikhuna fil ilm, ada yang kan? Ada yang jahat, ada yang buruk. Ada ulama yang jadi penjilat, ada yang nggak jadi penjilat. Cuma ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang lurus, sedikit yang nampak. Cicing wainya. Bukan, yang nampak, yang nampaknya sedikit. Ya karena dia diam aja. Yang nampak, yang sepengetahuan anak, yang tampaknya sedikit. Yang lebih banyak yang nampaknya itu yang ulama-ulama yang tidak benar. Makanya yang nampak misalnya Habib Rizik, antum, apa lagi? Wallahu a'lam. Ya, itu penilaian kita, nggak apa-apa. Anak nggak mau. Karena yang penting antum nggak merasa, yang merasa orang lain. Betul apa tidak? Nah, begitu bro. Nah oleh karena itu, antum punya saran apa ke depan ini dalam situasi kita hari ini begini. Sementara ulamanya banyak yang antum gimana cara nasihat buat kita ini? Ya kan udah berkali-kali Anda bilang, idza taghayyara ru'us taghayyara al-mar'us. Kaedahnya begitu aja. Apabila seorang pemimpin rusak, maka yang dipimpin rusak. Iya kan? Kalau pemimpin rusak, yang dipimpin juga ikut rusak. Ibarat kata, kalau kepala ke kanan, ekor kemana? Iya, mestinya ke kanan juga. Iya, pasti ke kanan kan, kebanyakan. Harusnya. Kebanyakan. Pada umumnya. Iya, pada umumnya. Kalau kepala ke kiri, ekor ke kiri. Nah, rusaknya rakyat, yakni fasadur ra'iyah bi fasadil muluk.
bifasadil ulama, bifasadil muluk, bifasadil umara, bifasadil umara, wa fasadul umara, wa fasadul salatin, wa fasadul muluk, bifasadil ulama. Rusaknya rakyat, rusaknya bangsa, rusaknya negara karena rusaknya pemerintah, rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa, rusaknya pemerintah karena rusaknya para ulama. Kenapa? Karena banyak ulama-ulama yang mendiamkan kezoliman, kemungkaran dan ketidakadilan para penguasa-penguasa tersebut. Jadi kalau mau benar ya harus dari ulamanya dulu, karena ulama itu di atas segala-galanya. Bahkan katakan setelah kenabian itu ya para ulama. Nah, bagaimana mau benar ulamanya, sedangkan ulamanya nggak benar, ulamanya bisa disuap, ulamanya bisa dibeli, bahkan ulamanya berdiri depan pintu sudah, bahkan ulamanya rela menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka rela menggadaikan menjual ilmunya demi kepentingan perutnya. Makanya bagi ana ulama-ulama ulama-ulama sesat yang seperti itu, bagi seorang Bahar bin Smith, tidaklah mereka itu lebih mulia daripada bangkai seekor babi. Masya Allah. Bagi ana bangkai babi lebih mulia daripada mereka. Iya, bukan babinya, bangkai babi. Nah, bagaimana menghadapi ulama-ulama kayak begitu? Kan antum melihat sendiri banyak kejadiannya. Apakah kita menjauhi, kita perangi atau apa? Harus ada sikap dong. Ya, ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang baiknya harus tampak, harus muncul. Gitu. Harus muncul, harus tampak, harus muncul. Itu harapannya. Dan memang harus ada ulama-ulama seperti itu. Kan tadi kalau udah bilang banyak yang tidak muncul. Bagaimana kita mensikapi ulama-ulama yang tidak muncul ini? Bahkan ulama dia. Iya, antum udah anggap dia lebih rendah dari bangkai babi. Ya, antum masih mau nasihatin lagi apa? Nggak perlu lagi. Antum pernah lihat saya di video si fulan pengkhianat. Nah, berarti kan udah ada kategori jaga jarak yang luar biasa gitu, bisa diametral gitu. Ya, ini ulama-ulama itu sampai di Al-Qur'an itu Allah bilang kan mereka kan bagaikan anjing. Asbabun nuzulnya itu Allah tunjukkan kepada Bal'am bin Ba'ura yang hidup di zaman Nabi Musa. Dia punya masa ratusan ribu, dia doanya langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi karena kecintaannya kepada dunia membuat dia jadi ulama su. Ya kalau untuk mau memperbaiki bangsa, memperbaiki negeri, semua harus bermula dari ulamanya. Tetap semuanya dari ulamanya. Jadi bukan pemerintah itu di tengah. Rakyat dulu, kalau pemerintah baik, rakyat baik. Nah, baik buruknya pemerintah tergantung dari ulama. Ya, itu udah paham. Sekarang pertanyaan saya menjurus kepada upaya. Bagaimana cara mendidik atau memperbaiki ulama jahat ini gitu loh. Apakah Anda punya solusi atau apa gitu? Memperbaiki ulama-ulama. Iya, kan kita kesimpulannya ulamanya brengsek. Untuk memperbaiki negara, bahkan nasihati, bahkan jadi hakimnya para raja adalah ulama. Sementara ulama yang baik sedikit yang muncul, yang banyak yang nggak benar gitu loh. Mungkin antum selama sambil ngerokok ya, boleh bisa mikir. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, situasi objektif kita sudah bisa menyimpulkan banyak ulama di Indonesia ini banyak yang jahat. Nah, sementara itu bagaimana upaya antum melihat ini untuk solusinya? Barangkali antum punya perenungan yang luar biasa kan? Laki-laki itu ada 4. Nah itu gimana dah? 4 Satu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang berilmu dan dia tahu kalau dia berilmu. Oh itu. Nah, ini ulama yang benar. Fattabi'uhu. Dia tahu bahwa dia tahu. Ya, dia tahu. Dia tahu. Tahu dan dia tahu kalau dia tahu. Iya. Maksudnya dia itu berilmu dan dia tahu keilmuannya. Iya. Fattabi'uhu, ikuti. Terus yang dua. Rajulun yadri wa la yadri annahu la yadri. Yang kedua, orang yang berilmu. Orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tahu. Maksudnya dia ini berilmu tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu berilmu.
Nah, orang seperti ini istaikidhu, bangunkan dia, bangunin. Ayo, kamu tuh berilmu, amalkan kau punya ilmu. 2. 3, rojulun layadri wayadri annahu layadri. Laki-laki yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Jadi dia ini bodoh, tapi dia sadar akan kebodohannya. Farsyidhu, berikan dia petunjuk. Nah, fadaka mustarsyidun, ini orang butuh petunjuk ini, karena dia bodoh dan menyadari kebodohannya. Nah, ini kasih petunjuk. Yang keempat, yang paling parah. Ya, dia rojulun layadri walayadri annahu layadri. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang yang bodoh tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Udah bodoh, goblok, tapi nggak sadar, nggak tahu kalau dirinya itu bodoh, kalau dirinya ini goblok. Nah, sekarang orang yang bodoh kalau tidak tahu dirinya bodoh, bagaimana mungkin dia akan berusaha menghilangkan kebodohan dalam dirinya, sedangkan dia tidak merasa bodoh? Nah, itu yang terjadi sekarang ya. Itu banyaknya. Nah, sekarang tinggal orang memilih ulama maksud itu dari 4 ini yang mana? Nggak mungkin dong yang pertama. Harusnya yang ideal yang pertama. Dia tahu. Iya, bukan ulama maksud itu termasuk yang mana dari 4 golongan ini? Yang paling keempat itu lah. Berarti nggak mungkin yang pertama dong. Nggak mungkin. Nah, yang keempat itu apa kata? Jauhi. Oh, berarti kita jauhi. Jauhi. Nah, tinggal begini aja. Tapi dia berkuasa gimana? tinggal ya ini berkuasa ketika seseorang itu diberi kekuasaan. Ya. Dalam Islam apalagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, haram hukumnya menjatuhkan atau melawan pemerintah yang zalim. Pemerintah yang sah. Haram melawan pemerintah yang sah, itu hukumnya haram. Itu akidah saya. Akidah ana Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Asy'ari Maturidi, mazhab Syafi'i, thariqah Ba'alawi. Haram. Tapi yang kita lawan kezolimannya. Kezolimannya, kemungkarannya, kebrengsekannya, ketidakadilannya. Itu yang harus dilawan karena hukumnya wajib. Bughdul munkar, yakni afdhalul amal ilallah, afdhalul amal indallah, al-hubbu lillah wal bughdhu lillah. Amal yang paling dicintai Allah adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Jadi membenci kemungkarannya karena Allah, membenci ketidakadilannya karena Allah, bukan karena urusan politik, bukan karena urusan dunia. Menarik di sini, antum prinsipnya bagus, tidak mau melawan pemerintahan yang sah, yang dilawan kezolimannya. Ada satu persinggungan, bagaimana untuk tidak terjebak kepada menuduh antum ini subversif dan lain sebagainya. Nah, sementara tugas antum banyak sekali dan kita semua yang ngerti persoalan banyak sekali, harus mengatakan kebenaran itu kebenaran gitu loh. Artinya seringkali kita digiring sepertinya menggugat pemerintahan yang sah, padahal kita nggak ada urusan dengan itu, kita urusannya lawan kezalimannya. Gimana anda mensiasatinya? Mensiasati apa? Ya keadaan kayak begini, sementara antum kayak antum ini bicara yang benar, totonya diadili sekarang. Saksi-saksi udah antum bantai. Tapi tetap aja katanya saksi sampai 100-an ya. Enggak tahu, wallahu a'lam. Gimana coba? 50. Nah, itu 50. Gitu. Ya pokoknya intinya kalau anak pribadi ya. Anak sebagai warga negara yang baik, ketika dipanggil polisi anak datang. Dapat surat laporan anak datang. Anak tidak pernah mangkir, sekalipun tidak pernah anak mangkir. Ketika diadili, ayo diadili. Buktikan di persidangan. Kalau anak selama pribadi anak, jangankan hanya mau dihukum, diadili, dipenjara, dibunuh pun anak rela, karena itu udah warisan dari kakek anak. Allah. Kalau boleh tahu kakek antum siapa? Anak Bahar bin Ali bin Abdurrahman bin Alwi bin Abdurrahman bin Husain bin Umar bin Zain terus sampai ke Rasulullah. Allah. Jadi kita ini orang anak cucu Rasulullah, tidak boleh hanya menikmati warisan enaknya saja, darah daging Rasul, orang muliakan, orang hormati, enggak. Tapi ketika kita menjadi para habaib, menjadi anak cucu Rasulullah, kita otomatis menjadi penyambung lidah Rasulullah, menjadi penerus perjuangan Rasul, yang menerima tongkat estafet perjuangan Rasulullah. Jadi bukan jangan mau hanya ambil enaknya aja. Rasulullah dulu dihina, dicaci, dimaki, ya kita harus terima risiko itu juga. Terus kita harus siap dihina, dicaci, dimaki, difitnah.
Itu tidak hanya bahkan berlaku kita buat dipenjara. antum sebagai dalam arti juriatnya. Iya, ulama. Iya, karena Saya nggak ada urusan, saya orang Sunda. al ulama warasatul anbiya. Tapi saya mencintai Islam, saya berjuang untuk Islam, sama kewajibannya, gitu loh. Iya. Sebagaimana Iya. keluarga Rasulullah. Cuma Betul, maksudnya Pak? kan tadi kan antum bilang, antum kan nanya bagaimana sikap. Sikap mana? Ya begitu Pak. Anak terima dengan sebagaimana Rasulullah dulu dihina, dicaci, dimaki, difitnah, kepribadian beliau terima. Yang nggak terima para sahabatnya. Pertanyaannya umat terima nggak anak diginiin? Begitu. Kalau saya anak bagian terima, dari umat kalau tidak anak terima. Saya nggak terima, saya ketua umum pembela ulama dan aktivis. Ini kader. Kalau anak sih anak terima. Anak terima dengan Mr. ikhlas. Jangan kan cuma di penjara. Anak udah sering bilang demi agama, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Merah Putih, demi NKRI, demi Indonesia. Jangankan cuma di penjara, nyawa, jiwa, darah Bahar bin Smith murah untuk tumpah harganya. Ya. Tapi jangan murah untuk tumpah dong, lawan dulu dong. Gitu brother. Dari zaman SBY makanya, sampai sekarang anak berapa kali di penjara karena melawan apa? Melawan Itu, kemungkaran, bagus. melawan ketidakadilan, dan anak tidak akan pernah kapok untuk melakukan hal itu. Top. Allahu Akbar. Insya Allah. Mungkin ada tambahan dari lawyernya sedikit-sedikit, sikat jelas. Kayaknya dari saya sebagai PH dari Habib Bahar bin Smith, beliau ini sangat menerima kondisi apapun. Jadi bukan hanya di mulut saja, tapi hati sanubarinya juga dia sampaikan seperti itu. Ketika dia menanyakan para saksi fakta, saksi keonaran, saksi media sosial, dia akan memperlakukan para saksi tersebut dengan didahulukan saya minta maaf terhadap mereka. Itu yang perlu kita hargai. Tidak ada seorang terdakwa mengatakan minta maaf terhadap para saksinya. Ini dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Itu bentuk kesantunan ya. Dia punya adab, Nah, kadang-kadang ketika jadi mereka yang jadi saksi itu mereka justru yang tidak punya adab. Padahal mereka katanya ulama, ngakunya ulama. Masalahnya gelarnya Kiai Haji. Itu aja. Cuma dari saya seperti itu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin closing statement dari Habib Bahar bin Smith yang dimuliakan Allah, insya Allah. Selama sidang yang Anda jalani berkali-kali dari kemarin-kemarin, statement Anda, kebohongan akan kalah sebelum berperang dengan kebenaran. Karena kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Maka nilai sendiri siapa sang matahari dan siapa orang-orang yang buta tersebut. Top. Udah pasti mataharinya Habib Bahar bin Smith. Yang kutu kupret itu, yang brengsek itu, yang Wallahu a'lam. membuat Anak nggak tahu. Dan ini azab Allah akan tiba. Beb, orang yang dizolimi, mudah-mudahan Allah jaga kita punya bangsa. Orang yang dizolimi itu doanya makbul. Kau doa lebih. Doa, cabut kekuasaan orang-orang yang zolim, ganti dengan yang takwa, misalnya begitu. Amin. Habib doanya, Habib. Allahumma ya Allah, ya Latif, ya Alim, ya Aziz. Allahumma ansurna. Amin ya Allah. Min qaumil kafirin. Amin ya Allah. Wal zalimin. Wal fajirin. Amin. Wal fasikin. Amin. Wal kadzibin. Amin ya Allah. Wal mudzabdzabin. Amin ya Allah. Wal fajirin. Amin ya Allah. Allahumma ansurna min sultanil jairin. Amin ya Allah. Wal umara'il zalimin. Amin ya Allah. Fa innaka khairan nasirin. Amin ya Allah. Ya Rabb, Ya Rabb. iftah lana futuhatal arsyiyah Amin ya Allah. wal rahmah Amin ya Allah. wal barakah Amin ya Allah. wal hidayah. Amin ya Allah. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Amin ya Allah. Wansurna wansur imamana al-habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Amin ya Allah. Wansur ulama'ina fa innaka khairun nasirin wa 'allimna fa innaka khairun 'alimin. Amin ya Allah. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Amin ya Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
Ya Allah, demikianlah saudara.